Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa STK IP Bina Mutiara semester 5, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pendidikan inklusif. Nah, pada kuliah kali ini kita lakukan dengan pendekatan daring online, melanjutkan bahasan yang telah kita lakukan di minggu lalu tentang makna umum dari pendidikan inklusif. Nah, sebagai penguatan, kawan-kawan mahasiswa juga harus memahami secara utuh tentang makna atau pengertian pendidikan inklusif. Lahirnya paradigma pendidikan inklusif ini sebenarnya syarat dengan muatan kemanusiaan pada awalnya dan penegakan hak-hak asasi manusia. Jadi ini core atau inti dalam paradigma pendidikan inklusif. Core-nya yaitu sistem yang pemberian layanan pendidikan secara keberagamaan, secara menyeluruh, dan falsafahnya yaitu menghargai setiap perbedaan individu. Jadi pendidikan inklusif ini sebuah paradigma yang dirancang secara humanis untuk mengakomodir seluruh peserta didik. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan. Sesuai dengan maknanya, pendidikan inklusif ini adalah sebuah falsafah pendidikan yang mengakomodir sebuah anak sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada pemisahan-pemisahan. Lawan dari pendidikan inklusif ini adalah pendidikan eksklusif. Seperti yang kita pahami, setiap anak itu terlahir memiliki potensi yang berbeda, pembawaan yang berbeda, memiliki kepribadian yang berbeda, potensi-potensi yang dimiliki sejak potensi intelektual, potensi emosional, fisik dan lain-lainnya itu berbeda. Dan itu keberbedaan ini adalah takdir dari Ilahi Robbi. Nah, seluruh perbedaan ini dalam pendidikan inklusif harus diberikan perlakuan-perlakuan di dunia pendidikan. Nah, pendidikan inklusif ini dirancang tidak ada perbedaan-perbedaan. Jadi pendidikan harus diberikan secara merata sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi dalam tataran operasionalnya, layanan pendidikan ini menggeser pola segregasi menuju pola inklusi. Kalau segregasi itu segmentatif. Ya, kita mengenal mungkin ada sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa. Nah, ini pola segregasi ini itu akan digeser nanti, segregasi ini digeser ke pola inklusi, yaitu pola kebersamaan penyelenggaraannya. Jadi nanti pendidikan umum, sekolah kejuruan ini lebih terbuka dan ramah terhadap anak dan tidak ada kesan diskriminatif. Itulah mana yang disebut dengan pendidikan inklusif. Nah, apa dasarnya? Dasar pendidikan inklusif ini. Dasar pendidikan inklusif ini sebenarnya telah diatur juga dalam undang-undang, pendidikan, yaitu Undang-Undang 20/2003 itu juga mengatur tentang pola pendidikan inklusif. Nah, selanjutnya juga Peraturan Permendiknas Nomor 70/2009 tentang pendidikan inklusif. Ini juga bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat, ini telah diatur untuk diinklusifkan pembelajarannya. Jadi ini sebenarnya bukan ilmu baru, bukan pendekatan baru. Ini sebenarnya telah terjadi semacam tarik menarik antara di satu sisi apakah pendidikan ini harus dilaksanakan secara segregasi, secara eksklusif, atau memang harus dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk inklusif. Ini dari sisi tatanan operasional di tingkat kelembagaan. Jadi pendidikan inklusif itu jelaslah maknanya, yaitu pendidikan yang tidak ada pemisahan perlakuan bagi anak-anak yang normal maupun anak dalam tanda petik maupun anak yang berkebutuhan khusus. Tujuan pendidikan inklusif
Selanjutnya kita mahasiswa juga harus mengetahui tujuannya untuk apa nih. Tadi latar belakangnya seperti itu, pola yang terjadi seperti itu. Nah, sekarang tujuan pendidikan inklusif ini apa sebenarnya? Yang pertama, ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik atau berkebutuhan khusus, ataupun berkelainan emosional, ataupun mental, atau berkelainan sosial, atau bahkan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat yang istimewa. Jadi yang disebut dengan kelainan itu atau berkebutuhan khusus itu tidak semata dalam tanda petik bermakna konotasi kurang, tapi juga ada kecerdasan atau istimewa. Yang tentu semua ini mereka harus memperoleh pendidikan secara bermutu dan kebutuhan untuk memenuhi dan menerapkan kemampuannya. Nah, jadi pendidikan inklusif ini bertujuan memberi kesempatan yang sama kepada mereka tanpa membeda-bedakan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, ini mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Itu kata kunci tujuannya. Walaupun nanti dalam praktisnya ini menjadi tidak mudah, pasti akan ada saja kontradiktif, akan ada pandangan-pandangan yang muncul, kemudian sebagai bahan untuk didiskusikan, sebagai bahan kajian terhadap ketercapaian atau terjaminnya tersenggaranya pendidikan inklusif ini. Karena tidak mudah, tentu saja tidak mudah bagaimana menyatukan seluruh potensi yang ada antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang biasa, dalam tanda petik anak-anak normal dari sisi fisik. Nah, kemudian fungsinya apa ini? Selanjutnya itu tujuan fungsi pendidikan inklusif ini. Pertama, ini harus menjamin semua peserta didik agar dapat kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tentu saja layanan ini sifatnya harus bermutu. Nah, dari mana layanannya? Dari berbagai jalur pendidikan, dari berbagai jenis pendidikan dan jenjang pendidikan. Nah, ini harus terjamin ini dari fungsi pendidikan inklusif ini harus menjamin itu semua terlayani, setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Yang kedua, fungsinya itu harus menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi seoptimal-optimalnya semua peserta didik potensinya itu harus dikembangkan. Problemnya apa? Nanti di sini pertama akses belajar. Yang kedua guru atau pendidik ini harus benar-benar kompatibel, harus benar-benar kompeten, harus memiliki akuntabilitas, memiliki didaktik metodik yang tinggi agar pendidikan inklusif ini terjamin memang fungsinya. Nah, ini juga tuntutan bagi para pendidik di level pendidikan inklusif ini. Nah, jadi diharapkan ini para mahasiswa nanti jika ini benar-benar kebijakan pemerintah terjadi untuk terselenggaranya pendidikan inklusif yang memang sejauh ini masih ada segregasi ya, masih ada pemisahan, masih ada eksklusivitas. Karena apa? Dorongan dari pemerintah daerah kalau di peraturan perundangan itu juga akan menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif ini bila semua pihak, semua stakeholder yang berkepentingan itu mendorong. Itu fungsinya. Sekarang manfaatnya. Kita bicara manfaat pendidikan inklusif. Manfaat pendidikan inklusif ini tentu terbagi kepada beberapa. Yang pertama bagi peserta didik. Manfaat bagi peserta didik itu ya, terutama bagi yang berkebutuhan khusus. Ini memiliki rasa percaya diri dan memiliki kesempatan yang sama
kemudian mereka bergaul bersama dengan para peserta didik yang lainnya, dan tidak ada semacam dalam tanda petik diskriminasi, kemudian mereka merasa minder dan lain-lainnya. Dengan pendidikan inklusif ini tentu saja bagi peserta didik ini akan sangat bermanfaat. Kemudian manfaat pendidikannya bagi peserta didik pada umumnya. Manfaat pendidikan bagi peserta didik pada umumnya, mereka dapat belajar mengenai keterbatasan teman, keterbatasan orang, kelebihan orang, kemampuan potensi yang dimiliki oleh teman-temannya. Ini berbaur menjadi satu wahana pendidikan yang mencakup seluruh potensi siswa, peserta didik, berbaur dalam satu wadah dinamika pendidikan. Nah, ini juga akan mendorong lahirnya perasaan-perasaan, mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran bahwa hidup kita ini memang berbeda, hidup ini memiliki potensi yang lain, namun dalam keberbedaan ini kita harus saling mendorong dan saling menguatkan. Itu fungsi atau manfaat pendidikan inklusif bagi peserta pendidikan pada umumnya. Nah, lalu bagi guru apa manfaatnya? Manfaat bagi guru pendidikan inklusif ini adalah guru ini ditantang, di-challenge bagaimana mengajar lebih baik, dapat mengakomodasi semua peserta didik dengan baik, dengan berbagai latar belakang, berupaya meningkatkan wawasan. Kemudian juga nanti akan tertantang bagaimana pengetahuan, metode-metode yang harus diberikan, cara mengatasi permasalahan-permasalahan di kelas, bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditentukan, peralatan apa yang harus diberikan, akses belajar apa. Ini semua akan menjadi PR, menjadi tantangan bagi guru bagaimana mengajar dengan sistem inklusif ini. Dengan demikian nanti guru dan pendidik ini lebih beragam dan terbiasa terlatih dengan perbedaan-perbedaan ini, dan meningkatkan nanti kompetensinya, kapasitas individunya juga meningkat. Karena ketercapaian hasil pendidikan atau pembelajaran jenis inklusif ini juga akan semakin tergantung terhadap kemampuan dari gurunya. Kemudian manfaat bagi orang tua. Manfaat pendidikan inklusif bagi orang tua ini, orang tua ini secara psikologis, secara kejiwaan merasa dihargai, sehingga anaknya lebih diperlakukan secara merata, diperlakukan secara sama, tidak ada perbedaan-perbedaan. Tentu orang tua akan senang ketika melihat anaknya bisa bergaul, bisa tanpa ada batas, mendapat kesempatan yang sama di dunia pendidikan. Walaupun nanti trouble-nya atau kendalanya biasanya mungkin ada selalu ada. Itu karena tidak setiap orang memiliki pengetahuan dan kondisi psikologis yang sama. Lagi-lagi itu nanti kembali kepada guru dalam membimbing peserta didiknya. Jadi bagi orang tua ini dapat meningkatkan interaksi, bagaimana melatih anaknya untuk bisa bergaul bersama para peserta didik yang lain. Kemudian manfaat bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Para mahasiswa pendidikan inklusif ini kan sebenarnya perkataannya tidak baru, walaupun prakteknya juga hampir belum bisa kita lihat. Apakah ini juga akan bisa dipraktekkan, tergantung dari keseriusan secara politik, kemudian penyediaan sarana, akses dan lain-lain. Hampir kita tidak melihat, belum ada percontohan pendidikan inklusif ini. Sekarang masih sifatnya segregasi aja, masih ada inklusif. Nah, jadi manfaatnya nanti bagi pemerintah atau pemerintah daerah, ini kebijakan pendidikan nanti akan bisa terlaksana berlandaskan pada asas demokrasi, berkeadilan dan tanpa diskriminasi, karena melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah. Itu manfaatnya bagi pemerintah. Selanjutnya nanti pemerintah juga akan melihat untuk menutupi poin-poin apa yang menjadi kekurangan, item-item apa yang menjadi kelemahan dalam pendidikan inklusif ini. Dan ini akan menjadi feedback, menjadi umpan balik untuk nanti dilakukan perbaikan terhadap hal yang kurang atau dianggap lemah. Manfaat bagi masyarakat secara umum. Bagi masyarakat
ini dapat memaksimalkan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih sadar, lebih bersahaja. Ini terutama bagi masyarakat yang anaknya memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu ada dua ya. Nanti sifatnya bisa istimewa, bisa di atas rata-rata manusia pada umumnya. Nah, masyarakat dapat menyumbangkan pemikiran nanti dengan adanya pendidikan inklusif ini, bisa pemikiran atau ide, gagasan, bagaimana upaya-upaya untuk pengembangan pendidikan inklusif ini agar lebih baik. Nah, bagi sekolah, manfaat bagi sekolah, pendidikan inklusif bagi sekolah ini bukan hanya sebatas pencitraan sebenarnya bagi sekolah. Meskipun ketika sekolah ini berhasil mengembangkan dan melaksanakan pendidikan inklusif, ini sekolah dapat terlihat lebih terbuka, lebih ramah, dan tidak ada diskriminasi. Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif bagi semua peserta didik. Dan ini juga sekolah ini dapat meningkatkan akses nanti bagi para peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan yang baik dan tidak diskriminatif. Nah, tentu saja percontohan sekolah yang baik, sekolah inklusif yang baik ini kita masih meraba-raba, masih mencari-cari mana contoh model sekolah pendidikan inklusif ini. Namun demikian, nanti para mahasiswa dengan adanya mata kuliah pendidikan inklusif ini nanti akan lebih mengetahui pembelajaran berbasis gaya belajar atau learning style ya yang selama ini ada. Itu nanti kita bisa lihat learning style-nya seperti apa. Nah, kemudian juga nanti akan mendorong daya inovatif, aktif, kreatif, dan efektif itu bagi para guru atau para pendidik untuk menyelaraskan dan menyesuaikan ini. Itu saja pertemuan kita kali ini. Silakan nanti bukti bahwa kuliahnya Anda memberikan komentar di kolom komentar dan subscribe tentunya, lalu isi daftar hadir yang telah disediakan di tata usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.